dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah,
bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini. Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom, mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya.
kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sekali lagi, kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorakan haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersoraklah. Hei, Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersoraklah. Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Yesus telah bangkit. Mari kita satu dalam doa sebelum kita sambut firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan boleh beri untuk kami pada pagi hari ini. Kami boleh kembali memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Nanti juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk sambut firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Engkau Tuhan yang kudus, Engkau Tuhan yang mulia. Tiada Tuhan yang seperti-Mu, tiada Tuhan yang layak dipuji selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Mari katakan, Engkau yang kudus, Engkau mulia,
yang mulia. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan. Engkau yang kudus, Engkau mulia, Engkau layak untuk disembah Tuhan. Disembah. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Yesus Tuhan, tahtamu Tuhan dipenuhi sembahan umatmu Bapa. Yesus Raja, penuh kemuliaan. Tuhanku berkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Yesus Tuhan, oh kemuliaan, tatamu dipenuhi sembahan umatmu. Yesus Raja, penuh kemuliaan. Tuhanku berkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Yesus Tuhan, biar kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang melingkupi hidup kami Tuhan. Yesus Raja, penuh kemuliaan. Tuhanku berkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya.
Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala sembah dan puji kami mau naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa dapat kami balas kebaikan-Mu selain kami puji dan sembah Engkau? Mari sama-sama katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji. Kami mau hanya memenuhi tahta Tuhan dengan sembah, dengan puji, dengan kemuliaan bagi Tuhan. Oh rarabaya syadadaba takaralabaya ralabaya 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 penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Yesus. Puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan penuhi tahta. Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yes Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Segala sembah, segala puji kami naikkan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Sampaikanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu berasal daripada Engkau. Dan kami akan mendengarkan, Kau urapi kami, materaikan seluruh firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar dapat berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, selamat berjumpa kembali pada hari Minggu yang keempat di bulan April. Kita akan tetap masuk di dalam tema yang sama, The Power of Christ Resurrection yang jilid 2, bagian 2. Tapi untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita minta pengurapan dari Roh Kudus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu, semua hamba-hamba-Mu yang boleh pada hari ini juga kami tetap beribadah sekalipun masih online. Kami berdoa kiranya
bulan berikutnya kami bisa mendapatkan Tuhan izin untuk bisa bertatap muka. Roh Kudus tolong kami, biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini, The Power of Christ Resurrection bagian kedua, jilid kedua ini, kami boleh mendapatkan hikmat yang daripada Engkau. Dari logos menjadi rema. Terima kasih Roh Kudus, Kau Guru Agung kami, Kau mengurapi kami dengan roh hikmat pewahyuan. Makasih Roh Kudus, urapi semua anak-anak-Mu yang ada di studio, juga semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Terlebih juga untuk hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Filipi 3. Ini melanjutkan dari topik minggu lalu, The Power of Christ Resurrection. Jadi ada kuasa dari kebangkitan Kristus. Dari Filipi 3 ayat 10 kita baca ya sampai dengan ayat yang ke 16, satu perikop. Filipi 3 ayat 10 sampai 16. Yang ku kehendaki, Paulus katakan, ialah mengenal Dia, yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ya, satu, mengenal Kristus, yang kedua kuasa kebangkitannya, yang ketiga, dan persekutuan dalam penderitaannya. Yang keempat, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya agar aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus juga sudah mendapatkan, kalau dia mendapatkan 4 ini, poin ini, ya, maka dia akan memperoleh kebangkitan juga pada hari terakhir. Dia tidak mengalami rapture, dia rape, tapi dia juga mau mengalami kebangkitan. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dia mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Jadi dia lupakan. Untuk apa? Dan mengarahkan diri, fokus ya, mengarahkan diri artinya kepada apa yang di hadapanku, ayat 14, dan berlari-lari. Jadi nggak santai. Kepada tujuan, kepada destiny untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Tuhan juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian, jadi ada tingkatan pengertian. Sama kayak orang sekolah, ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Haleluya. Jadi saudara, ada tingkatan-tingkatannya. Dimulai dari kita harus mengendaki pengenalan akan Kristus. Minggu lalu saya sudah sampaikan ya, The Power of Christ Resurrection. Pertama adalah mengenal Kristus. Kemudian kedua, kuasa kebangkitannya. Nah, hari ini kita akan bahas poin yang ketiga dan keempat. Persekutuan dalam penderitaan. Keempat, serupa dalam kematian Kristus. Ya. Nah, kalau bicara tentang sedikit mengulas yang namanya pengetahuan akan Kristus, mengenal Kristus, ya, lebih dalam lagi, itu 7. Ya, ini secara garis besar tentunya. 7 status kita. Mulai dari apa? Anak. Dari anak apa? Kemudian murid. Ya, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman. Kalau anak, jadi umat Tuhan, tidak jadi murid, bisa binasa. Ditipu sama iblis. Iblis ngerti firman, ngerti banget. Dia bisa tipu, dia juga mencobai Tuhan Yesus dengan firman. Kemudian dari murid apalagi? Naik TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dia bekerja. Analoginya apa? Melayani. Jadi hamba. Hamba kan melayani. Kita hamba-hamba Tuhan. Tapi mau naik lagi tingkat yang keempat, jadi prajurit. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan penghidupannya. Kalau dia mau berkenan kepada komandan kita, Yesus Kristus. Kemudian naik. Kelima, baru dia bisa menjadi yang disebut
tunangan atau kekasih. Ini zona nyaman yang kelima, ini yang berbahaya. Setelah itu dia naik grade lagi, baru disebut mempelai. Nah, nggak cukup sampai mempelai, karena 5 darah bijak itu yang jadi mempelai. Tapi ada satu step lagi naik status yang paling tinggi, sahabat mempelai. Itu generasi Yohanes Pembaptis. Makanya Tuhan Yesus bilang, selama mempelai itu ada dengan sahabatnya, sahabatnya tidak perlu puasa. Tapi ada waktunya mempelai itu diangkat dari tengah sahabatnya. Seorang sahabat yang baik menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu 7 status, 7 tingkatan status. Kemudian 7 yang kedua adalah 7 kepenuhan akan Kristus. Mulai dari kasih, kuasa, bicara tentang Roh Kudus, karena Tuhan itu kasih, kemudian kuasa, kemudian kepenuhan akan firman. Ya, kita harus terus belajar firman tadi, makanya dengan jadi murid. Setelah firman, unity, ini nggak gampang. Poin yang keempat, di tengah-tengah ini. Unity, kesatuan. Baru yang kelima. Setelah ada kesatuan, baru dia masuk yang kelima. Vision. Ya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Visinya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian yang keenam, revelation, pewahyuan. Nanti ini anak manusia ini ya akan menginjak kepala dari keturunan dari si ular ini. Itu bicara kematian Kristus di kayu salib. Ya, kemudian si ular punya keturunan ini akan meremukkan tumit. Makanya Tuhan Yesus dipantek kakinya kan, ya, di kayu salib. Setelah kepenuhan yang terakhir adalah yang ketujuh, hikmat. Mereka telah menjadi serupa, ya, menjadi salah satu seperti kita. Dapat membedakan mana yang baik. Karena dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Yaitu 7 yang kedua. 7 yang ketiga, 7 karya Kristus. Kelahirannya, terus pelayanannya dengan pengajarannya tentu dalam 5 jawatan. Kemudian penderitaannya, yang ketiga. Yang keempat, kematiannya. Makanya orang Chinese sih takut nih kalau udah bicara kematian nih nomor 4, katanya. Sial gitu ya, maaf. Kemudian baru yang kelima, kebangkitannya. Padahal kematian adalah keuntungan. Ya, lalu baru yang keenam, setelah kebangkitan, kenaikan. Ya, nanti sebentar kita juga akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus setelah 40 hari. Baru yang ketujuh, pencurahan Roh Kudus yang terakhir. 7, 7, 7. Masuk 5K-nya, kemudian baru free will-nya. Nah, sekarang kita akan masuk yang ketiga. Ya, persekutuan dalam penderitaannya. Apa itu persekutuan dalam penderitaannya? Kita akan lihat 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, kemudian supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ayat yang pertama, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Penderitaan badani, waktu Kristus menuju ke kayu salib, wah itu berapa banyak. Ada 7 titik itu. Dari mukanya dikepukin, dihancurin, jenggotnya dicabut, ditaruhin mahkota, tangan kiri kanan disalib, kakinya juga dijadiin satu, disalipin lagi. Ya, badannya dicambukin, kemudian terakhir lambungnya. Ya, ditusuk sama tentara Romawi. 7 ya, titik penderitaan badani. Saudara, kita pun harus mempersenjatai pikiran kita dengan demikian. Waduh, ngeri banget nih. Seperti siapa? Ayub. Dia ngalami penderitaan. Itu baptisan api sebetulnya. Ya, pertama anaknya mati, hartanya habis semua. Kemudian badannya habis semua. Sampai korengan semua. Sampai kayak lepra. Saudara, kadang kala kita sebagai anak Tuhan kan maunya enaknya.
Nah ini proses baptisan api ini yang terpenting. Karena kita harus ngalamin 3 baptisan. Baptisan air, lambang pertobatan, kemudian baptisan Roh Kudus, ya, untuk menyempurnakan, menguatkan kita. Kemudian baptisan api, menguduskan seluruh kehidupan kita. Ini penderitaan badani. Kadang kita sakit, Tuhan izinkan. Ada kena COVID, ya nggak apa-apa, ngucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena rontokin semua kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau orang nggak sakit, kadang-kadang kan dia, wah enak-enak aja. Tapi waktu dia sakit, dia mulai merenungkan, Tuhan saya salah apa? Saya kenapa Tuhan? Ada hal-hal apa dalam hidup saya? Ya, karena darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Ya, gak enak, sakit ini, sakit. Kok ikut Tuhan kok banyak menderitanya? Maunya enak aja, mulus aja. Karena gak ada yang mulus. Ya, perhatikan Salomo, dia sebagai anak raja, dia ngalamin semua dengan kemewahan, dengan hikmatnya, sampai akhirnya menyembah berhala. Bedanya sama Daud apa? Dia tidak mengalami satu proses di mana dia mengalami baptisan api. Kalau Daud tuh prosesnya banyak sekali. Ya, orang kalau nggak ngalamin yang namanya penderitaan badani, yang disebut baptisan api ini, kadang-kala hidupnya tuh enjoy aja. Wah, pokoknya menjadi Kristen enaknya aja. Ya, kalau udah begitu nggak bisa. Tidak ada penyangkalan diri, tidak ada pikul salib, tidak mungkin. No crown without cross. Catat baik-baik. Tidak ada yang namanya mahkota tanpa salib. Penderitaan badani ini yang harusnya menjadi satu, ya, garis merah. Ya, fokus kita. Waduh, kok suruh fokus? Enggak, saudara. Waktu saudara ngalamin, saya mengalami penderitaan badani, proses sakit. Ya, segala macam. Untuk apa? Supaya kita mempergunakan waktu nanti yang ada ini bukan untuk kedagingan kita lagi. Keinginan mata, keangkuhan hidup, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Karena waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Baru kita bisa gunakan waktu kita. Baru kita bisa berlaku arif. Bijaksana. Makin hari makin kudus. Tapi kalau kita mau berontak-berontak, maunya enak. Ujung-ujungnya maut. Baru yang terakhir, yang keempat. Ya. Ya, setelah mengalami PDP itu, penderitaan dalam persekutuan dalam penderitaan, seperti Ayub, ya, yang paling berat memang Ayub, ya. Baru mulai masuk yang keempat, ya, sempurna dalam kematiannya. Nah, 2 Korintus 4 ayat 10 ini kuncinya. Demikian firman Tuhan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, kalau baca ayat sebelumnya 2 Korintus 4, ya, dikatakan begini. Ayat 8, 2 Korintus 4 ayat 8, ya, supaya bisa lebih jelas. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa. Bagaimana dia bisa lewatin semua itu? Paulus bisa melewati semua itu karena Paulus senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kita. Senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kita. Ya, kematian Kristus itu yang menjadi membuat kita sempurna. Ya, kematian terhadap keakuan kedagingan kita. Ya, ini mati semua. Orang yang mati itu yang baru bisa nanti ngikutin. Ya, benih yang itu satu benih saja kalau tidak jatuh ke tanah dan mati dia tetap satu biji. Tapi waktu dia mati baru dia berakar, dia bertumbuh, dia berbuah, menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Artinya apa? Bawa, ingat senantiasa kematian Kristus. Orang tuh seringkali lupa
Kenapa dia bisa buat dosa? Lupa pengorbanan kematian Kristus di kayu salib. Lupa kita. Ya, kita nih, maaf, nanti mungkin ada waktunya saya bicara tentang Tuhan taruh dalam hati saya tentang tahu budi, tahu diri. Manusia kita ini cenderung dari 10 orang kusta, ya 10 disembuhkan. Yang datang kembali kepada Tuhan Yesus, yang bisa bersyukur sama Tuhan Yesus berapa? Yang tahu berterima kasih tahu cuma 1. Berarti 9 kemana tuh? Kita nggak boleh nunjuk, oh saya yang 1 itu, enggak. Saudara, kita di dalam hidup kita ini ada 10 ya unsur. 9 itu nggak tahu diri, nggak tahu budi. Ya, makanya kita harus tahu budi, tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih. Bagaimana caranya? Senantiasa membawa kematian Kristus dalam hidup kita. Baru kebangkitan Kristus itu nyata. Ya, itu harus kita lihat. Ya, proses dalam 4 ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Pengenalan akan Kristusnya dulu, seberapa dalam. Kemudian kebangkitannya, ya kita ngalamin kuasa kebangkitannya. Ya, untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa, memperoleh hidup yang kekal. Tapi yang ketiga, penderitaan serupa dalam penderitaan badani Kristus. Ya, mengambil bagian. Ya, kadang kita sakit, masalah, problem, mengucap syukur, itu proses baptisan api. Baru yang keempat nih, membawa kematian Kristus. Ingat terus kematian Kristus, ingat tiap hari loh itu. Kalau enggak kita kadang-kadang enggak, lupa. Makanya kenapa orang Kristen kok bisa buat dosa lagi, bulak-balik jatuh. Karena dia tidak membawa kematian Kristus dalam hidupnya. Ya udahlah, pokoknya kan Kristus Tuhan Yesus sudah mati, saya mau enjoy aja. Aduh, yang begini bisa masuk surga. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Enggak ada, saudara. Ya, Tuhan memang memberikan keselamatan itu. Ya, jaminannya dengan Roh Kudus, tapi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Sekali lagi, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jangan semua diserahin ke bagian Yesus. Bagian kita mau diserahin ke bagian Tuhan, enak aja. Saudara mau ngatur Tuhan, nggak bisa. Kita yang diatur sama Tuhan. Hidup kita ini milik siapa sekarang? Milik Kristus. Ya, orang yang sudah mengerti milik Kristus, dia membawa kematian Kristus. Kemana-mana dia akan takut. Mau bikin ini, aduh, ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Baru bisa menghargai pengorbanan dan kematian Kristus. Udah, kalau kayak begitu udah nggak mau lakukan lagi. Aduh, mau nipu, mau zina, mau apa, mikir 2 kali. Oh iya ya. Karena ada ayatnya juga. Siapa yang dengan sengaja melakukan dosa setelah dia mengenal, ya, setelah dia ditebus, maka tidak ada lagi darah untuk menghapus. Waduh, ngeri. Jangan main-main. Ya, ini waktu-waktu terakhir kita nggak tahu, kita doakan supaya tidak terjadi perang nuklir. Ini barusan saya diingetin aja. Tapi kalau dilihat kalau memang kita nggak tahu ya, seperti kayak COVID, ini tutup dengan kesaksian. COVID lah, siapa yang nyangka COVID 2 tahun? Ya, masih jauh, masih ada di Cina, di Amerika, toto blek ada di Indonesia, kena semua. Nah, habis COVID ini, sekarang udah kelihatan perangnya. Semoga saja tidak menjadi perang nuklir. Kalau sampai terjadi perang nuklir, saudara, saya nggak tahu. Siapkan diri kita. Berdoa dan berjaga-jaga. Waktunya sudah sangat singkat. 4 hal ini yang ku kehendaki, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam kematian Kristus. Yang setuju katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur padamu ya Aba Bapa. Tuhan, di waktu-waktu terakhir ini Tuhan Yesus, sadarkan kami senantiasa, ingatkan kami senantiasa. Kami boleh senantiasa mengingat akan penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib. Sehingga kami mempersenjatai
diri kami. Kami tahu kami harus masuk baptisan api itu, supaya kami tidak berbuat dosa lagi. Nah, barang siapa sudah menderita penderitaan badani, dia sudah berhenti berbuat dosa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Semua pasti mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang mau terpanggil sesuai dengan rencana. Kami mengasihi-Mu dan kami mau terpanggil sesuai rencana. Kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam hidup kami, supaya kebangkitan Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman, urapi semua anak-anak. Angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati, mengurapi, berlimpah-limpah setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Ke depan ini, di waktu yang tersisa, kami nggak tahu berapa lama lagi. Semoga saja Tuhan, kalau Tuhan izinkan tidak terjadi perang nuklir. Sadarkan kami Tuhan, waktu-waktu ini kami pergunakan sebaik mungkin. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang daripada Kristus. Sebentar kami akan berpisah, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan. Biar kita boleh kembali ke rumah tangga kita masing-masing, ke rumah kita masing-masing. Dalam persekutuan dengan kuasa daripada Bapa di sorga melalui anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sampai jumpa.